Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta akan membuat dua program yang sekaligus kami akan jelaskan. Program pertama yaitu mencari nilai rata-rata dalam sebuah input. Kemudian program kedua, kami akan mengkonversikan bilangan input dari sentimeter ke meter, kemudian dari meter ke sentimeter. Dalam video pembuatan program kami ini, kami menggunakan program bahasa C dengan menggunakan aplikasi kode blok. Dalam kedua program ini kita menggunakan float dan perintah switch. Float tadi sudah dijelaskan, dan perintah switch ini merupakan struktur percabangan yang akan memeriksa suatu variabel. Dan untuk membuat program rata-rata, mencari nilai rata-rata, kita menggunakan tipe data float, yaitu floating point yang menampung bilangan real, di mana float itu membaca bilangan desimal, dan perintah perulangan yang digunakan yaitu for. Kenapa kita menggunakan program kode blok? Karena di dalam kode blok itu apabila kita melakukan kesalahan penulisan kode blok, program kode blok itu bisa mengoreksinya. Karena teman saya tadi sudah menjelaskan sedikit tentang program yang akan kami buat, maka kita akan membuat programnya menggunakan aplikasi kode blok. Baiklah, mari kita buat programnya. Karena di sini untuk mencari nilai rata-rata, dan itu merupakan contoh program yang menggunakan perulangan. Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan for, dan kita tulis for dalam kurung sama dengan i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari sama dengan n titik koma i plus plus. Mengapa kita menggunakan rumus ini? Karena integer i belum mendapatkan nilai dan dimulai dari nilai 0, dan i lebih kecil sama dengan n, itu i dimulai lebih kecil daripada nilai jumlah yang akan dimasukkan. I plus plus berarti i ditambahkan 2 dan kurung kurawa. Untuk memasukkan hasil output, kita menggunakan printf dalam kurung kutip data ke masih ditulis nih tuh, bisa kau potong kan lo? Printf dalam kurung kutip tanda kutip 2 data ke persen d titik 2, itu menjelaskan data yang akan dimasukkan. Persen d itu menunjukkan berapa kali inputan data yang diambil dari nilai n, dan setelah itu kita tambahkan i plus 1 untuk melanjutkan ke data selanjutnya, dan kita tambahkan scan f persen f itu untuk membaca floating point atau nilai real yang kita gunakan, dan nilai i dalam kurung saat i itu untuk menandakan nilai data, nilai data. Saya sambil langsung aja biar Menggunakan, karena kita untuk mencari nilai rata-rata, jadi kita menambahkan rumus sum plus sama dengan nilai dalam kurung i. Itu maksudnya karena sum itu berarti nilai rata-rata dan ditambahkan 1, karena 1 itu belum terjamahkan atau terdeklarasikan,
maka kita tambahkan plus sama dengan nilai dari data. Sesudah itu kita akan memasukkan rumus untuk mencari nilai rata-rata dari data, yaitu rata sama dengan sum dibagi n. N itu keseluruhan data yang telah ditulis, dan printf rata-rata nilai Anda titik 2 persen titik 3f. Itu maksudnya titik 3f itu untuk membaca 0, 3, 0 di belakang koma rata. Sudah selesai. Kita simpan program dengan nama rata-rata.cpp. Oke. Sekarang kita coba jalankan programnya. Oh, di sini terdapat kesalahan karena Dan kode blok mengidentifikasinya Bang. Yang kode blok ini. karena kode blok apa? Ini terdapat kesalahan karena kode blok mengidentifikasinya. Di sini terdapat kesalahan mengidentifikasinya. Di sini terdapat kesalahan dan kode blok dapat mengidentifikasinya. Dan itulah salah satu kelebihan dari kode blok. Mantap. Oke. Hasilnya itu berjalan sampai berhasil nggak enggak? Oh, di sini saya lupa. 1 itu diganti dengan i sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat lihat program yang dijalankan oleh kode blok. Pertama tuh Masukkan data sebanyak 5 dan tuliskan data-data yang Anda ingin cari. contoh seperti ini. Nah, di sini terdapat kesalahan. Jadi kita lihat kembali kepada rumus yang ada. Oh, pas sudah. Sebenarnya. Ya, ada tuh yang hasil close saja. Close. Ada programnya berjalan seperti ini ya, jelaskan. Nah, programnya berjalan seperti ini. Silakan masukkan data Jelasin. sebanyak 5. Data pertama kita isi dengan 7, data kedua 4, data ketiga 8, data keempat 9, data kelima 10. Nah, rata-rata nilai Anda yang didefinisikan oleh program yaitu 7,600. Kenapa untuk membuktikannya kita dapat menjumlahkan sendiri memakai aplikasi kalkulator. Oke. Masukkan untuk membuktikannya. Ayo kita masukkan data pertama yaitu 7. Data kedua yaitu 4. Data ketiga itu 8. Data keempat itu 9. Data kelima itu 10. Lalu kita jumlah dan bagi dengan banyak data yang telah dimasukkan, yaitu 5. Hasilnya 7,6. Kenapa berbeda dengan program yang ada? Karena kita memasukkan pembacaan program di belakang koma itu sebanyak 3 0. Jadi hasil yang didapat di program yaitu 7,600 dan di kalkulator itu 7,6. Oke. Nah, ini program yang ini dia yang membaca 3 di belakang koma. Nah, sekarang kita lanjut ke program kedua. Ini dia, kita lanjut ke program kedua.
너에 대한 건 사소한 것도 기억해 난 아니야 아무리 나 삐그러도 넌 내게 순간 다 많아야 신정 많아야 Baik, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang program yang pertama, yaitu mencari nilai rata-rata. Saya sendiri akan menjelaskan tentang program kedua kami, yaitu mengkonversikan suatu input dari bilangan meter ke sentimeter, kemudian sentimeter ke meter. Baik, untuk langkah awal kita sama seperti yang program pertama, kita menggunakan bahasa C. Jadi heading pada program kita masih menggunakan include studio.h, kemudian in mind. Di sini kami menggunakan chart menu karena untuk mempermudah pengguna program kita, jadi dia lebih mudah melihat dan lebih mudah menggunakan program yang kita buat. Di sini saya akan membuatkan sebuah menu. Jadi nanti jika kita masuk ke program ini, Anda bisa memilih yang mana duluan, yaitu program pertama yaitu meter sentimeter, atau program kedua dari sentimeter ke meter. Oh maaf, ada kesalahan, laptop saya, komputer saya lagi low. Baik, kita lanjut. Cek dulu, cek. Nah, lagi error. Oke, kita lanjut ya, printf. Jadi kita mulai membuat menu pada program kita. Masukkan, pilih menu. Jadi nanti kita menggunakan cache %C. Nah, di sini kita menggunakan %C karena nanti yang akan membaca dari menu yang akan kita pilih nanti. Oke, masukkan switch. Jadi kita membuat cache, dan nanti kita akan membuat dua cache. Yang pertama, cache pertama yaitu pilihan menu dari meter ke sentimeter. Oke, setelah kita masukkan dari meter, kita masukkan printf lagi, masukkan meter. Oke, kita scanf apa bilangan yang kita masukkan nanti. Jadi dia akan membaca bilangan meter yang akan nanti itu menjadi sentimeter. Oke, kita printf kembali hasil dari bilangan meter tadi. Ini rumus. Oke, baik. Nah, oke, baik. Untuk case pertama kita sudah selesai. Kita lanjut masuk ke case 2, yaitu mengubah input dari sentimeter ke meter. Baik, kita lanjut. Masukkan integernya. Kemudian kita masukkan kembali printf menghitung sentimeter ke meter. Biar nanti kita mudah memahami. Oke, masukkan. Kita membuat input untuk memasukkan bilangan sentimeternya yang akan nanti diubah menjadi meter, sama seperti yang tadi, cuman kita membolak-balikan rumusnya. Oke, kita scan F dari bilangan yang input dengan masukkan tadi dengan %D dan P. Nah, kita print F lagi hasilnya tadi. Oke, untuk pilihan menu pertama menurut kita sudah selesai. Kemudian kita masukkan sudah untuk angkat apabila pilihan yang kita pilih itu tidak ada, misalnya kita menggunakan angka 3, kan pilihan pertama itu ya cuma ada pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi kita masukkan, maaf pilihan Anda tidak tersedia apabila input data yang kita masukkan itu tidak tersedia di program. Baik, mungkin itu sekedar penjelasan untuk program kami yang kedua. Kan contoh anunya lagi, contoh program yang dijalankan oleh kita. Close aja mas. Itu konversi hasil. Konversi hasil.
Handycam konversi video hasil rata-rata. Oke. Nah itu deh hasilnya itu. Bukan yang tadi. Coba sampai ujung-ujung nih, ujung-ujung sampai berjalan. Nah itu. Aku terus lanjut kah? Terus lanjut terus. Oke, baik. Oke, kita save program yang tadi. Oke, kita coba menjalankan program yang sudah kita buat tadi. Baik, nah inilah hasil programnya, tampilan awal untuk program kita yang kita buat tadi. Oke, kita masukkan dari pilihan 1. Oke. Kita coba lagi yang kedua. Kedua, menghitung meter ke sentimeter. Kita coba 2 meter, hasilnya 2 cm. Baik, itulah program kami yang kedua tentang mengkonversi bilangan meter sentimeter, kemudian sentimeter ke meter. Mungkin terdapat Ini mungkin dalam program kami ini terdapat kesalahan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin nanti bisa dimasukkan ke kolom komentar pada video kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.